Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kini kita telah memasuki hari keempat dari bulan suci Ramadan. Jadi mari kita tetap optimis bahwa kita bisa menjalani bulan suci Ramadan ini sampai selesai. Jadi tetap semangat, tetap mantapkan iman, keyakinan dan ketakwaan kita dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Sahabat-sahabat sekalian, jadi pembahasan pada hari ini adalah kita sudah memasuki bab wudu. Lebih tepatnya pembahasan tentang fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi furudil wudu'i. Fasal menjelaskan tentang fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Jadi fardu ini maksudnya ini sama dengan rukun. Seperti pembahasan kita sebelumnya ketika membahas tentang rukun Islam yang ada 5. Maka fardu wudu ini ada 6. Jadi kedudukan fardu itu sama seperti rukun. Artinya tidak boleh kita tinggalkan. Tidak boleh kita tinggalkan. Maka dari itu kalau seandainya salah satu saja ada yang ditinggalkan, maka wudu kita dinyatakan tidak sah. Itu artinya kita harus mengulang wudunya kembali ketika kita hendak melaksanakan sholat. Al-awalu yang pertama, fardu wudu yang pertama, an-niyatu ialah niat. Niat ini pekerjaan di dalam hati. Nah, jadi perlu diingat bahwa niat ini adalah amalul qalbi, pekerjaan hati, bukan amalul lisan. Jadi mengucapkan nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala itu ya yang sah itu ya harus di dalam hati, bukan lisan. Bagaimana kalau seandainya lisan pun ikut, gak masalah. Tidak bid'ah, bahkan itu sunnah, boleh-boleh saja. Sama halnya seperti sholat. Niat di dalam sholat, terkadang kita sebelum memulai sholat kita mengucapkan sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, kemudian Allahu Akbar, tidak masalah. Jadi itu sebagai media atau upaya kita supaya niat kita itu semakin mantap lah gitu. Makanya dibantu dengan ucapan lisan gitu. Jadi gak masalah. Nah, kapan niat itu diucapkan? Ketika wudu, niat itu diucapkan bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi membasuh wajah ini kan anggota fardu yang pertama, anggota wajib pertama. Maka niat itu diucapkan ketika bersamaan air sampai ke wajah, hati kita juga bersamaan mengucapkan niat berwudu. Gitu. Apakah harus berbahasa Arab? Oh, tidak perlu. Jadi kalau bagi orang-orang tertentu yang merasa kesulitan untuk mengucapkan niat dengan berbahasa Arab karena beberapa faktor atau lain halnya misalnya, maka silahkan bisa berbahasa Indonesia. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala gitu, fardhu lillahi ta'ala. Asani yang kedua yang termasuk fardunya wudu yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Batasannya dari mana sampai mana wajah itu? Wahadduhu, batasan wajah itu min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lahyaini wazzaqani tulan. Jadi dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, jadi dari sini ya diri sekalian, kita mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala ila muntahal lahyaini, sampai ujung 2 tulang rahang. Jadi sampai sini. Wazakoni dan dagu. Nah, jadi sampai sini. Itu tulan panjangnya. Jadi dari atas ke bawah batasan wajah yang harus kita basuh
dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dari 2 tulang rahang serta dagu. Jadi disinilah pertemuannya. Nah. Wa ardon, sementara lebarnya minal uzuni ilal uzuni, ya dari telinga sampai telinga. Jadi kalau dibuat lingkaran ya seperti ini. Nah, ini bagian atau anggota di wajah yang harus kita basuh. Kan tapi alangkah lebih baiknya basuhan itu kita lebihkan, terutama ketika membasuh bagian bawah. Jadi tidak dipaskan sampai 2 tulang rahang ini, tapi dilebihkan, bahkan disunahkan sampai ke leher. Bahkan dalam suatu keterangan ada yang mewajibkan hal seperti itu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kalau seandainya dengan tidak membasuh leher, kemudian basuhan wajah kita tidak sempurna, maka hukumnya wajib membasuh leher supaya basuhan anggota yang wajib itu bisa kena. Dari sini ya. Oke. Jadi yang di bawah dibasuh juga lah, diusap juga gitu. Asalisu yang ketiga yaitu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh 2 tangan sampai 2 siku-siku. Dari 2 ujung tangan dari sini sampai siku-siku kita. Jangan, sama juga ketentuannya seperti yang sebelumnya. Jangan terlalu dipaskan, dilebihkan sedikit. Khawatir kalau pas ada bagian yang tidak terkena basuhan air, terkena air. Karena kalau seandainya setitik saja misalnya, ada seberkas atau setitik saja tidak terkena air, maka wudhu kita dinyatakan tidak sah. Itu pentingnya kita mengetahui batasan-batasan anggota wudhu. Rabi'u yang keempat, mashu syai'in min basyarati ra'si au sya'rin fi haddihi, yaitu mengusap sedikit min basyarati ra'si dari kulit kepala, au sya'rin fi haddihi atau rambut yang ada di batasan kepala. Jadi mengusap sebagian saja. Kalau dalam keterangan mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Jadi cukup mengusap sebagian saja itu sudah mencukupi untuk membasuh untuk mengusap sebagian kepala. Tapi kalau itu batasan minimal wajibnya. Tapi kalau mau sunnahnya ya tata caranya seperti ini. Dua jempol kita letakkan di pelipis. Kemudian kita gabungkan seperti ini, lalu kita jalankan sampai kembali lagi. Nah, itu tata cara yang sunnah. Jadi ya kalau pengen sempurna lebih baik lagi ya silahkan menggunakan cara yang terbaik, cara yang sunnah. Kalau mau ngambil minimal juga tidak masalah, cukup diusap saja, tangan kita dibasahi, diusap saja itu sudah mencukupi untuk memenuhi fardu wudhu yang nomor 4. Al-khamisu yang kelima yaitu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Jadi membasuh kedua kaki disertai kedua mata kaki, ya batasannya dari ujung kaki sampai kedua mata kaki. Ya sama ketentuannya ya. Jadi jangan dipaskan sekali tapi dilebihkan sedikit. Khawatir ada anggota wajib yang harus dibasuh tapi tidak terkena air, makanya dilebihkan. As-sadisu yang keenam yaitu at-tartibu ala hadhil kaifiyah, yaitu tertib berurutan sesuai ketentuan atau tata cara yang telah disebutkan tadi. Jangan sampai dilompat-lompat habis basuh wajah kok langsung mengusap sebagian kepala, tangannya diloncat. Nah, itu maksudnya. Jadi ibda'u bima bada Allah, mulailah dengan sesuatu di mana Allah memulai. Karena kan ketentuan dari urutan fardu-fardunya wudhu ini kan didasarkan pada ayat Al-Quran. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi al-ayah itu. Jadi cukup sekian dari kami. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.